Israel. Juga Tawarik ini menulis juga. Ini adalah hal sangat penting di dalam setiap kehidupan uh, kita, khususnya bangsa Israel pada waktu itu. Jadi mereka punya nenek moyang yang luar biasa. Nah, kenapa saya bilang ini satu hal yang luar biasa sekali? Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang tahu sejarah. Ini nggak sama dengan yang lain, saudara. Ini yang luar biasa. Jadi perlu dicatat bahwa kita pun sebagai orang Indonesia, kita punya sejarah. Kita punya nenek moyang di atas kita. Saya pun punya. Itu perlu, patut disyukuri, saudara. Nah, kenapa ini Tawarik menawarkan satu rincian eh, begitu detail mengenai riwayat sejarah daripada bangsa Israel, raja-raja bangsa Israel? Ternyata saya melihat bahwa Israel pada waktu itu kembali dari pembuangan masuk ke Yerusalem. Waktu dia pembuangan di Babel, saudara tahu orang Israel ini punya mentalitas hamba. Kurang lebih hampir 70 tahun ya. Kalau Yesaya menggambarkan satu peristiwa pembuangan di Babel itu kurang lebih hampir 70 tahun. Saudara bisa bayangkan 70 tahun itu apa yang bisa diperbuat oleh budak. Ini sangat miris sekali, saudara. Diperbudak 70 tahun, keluar dari pembuangan, sudah menjadi tua renta. Apa yang kita bisa buat? Tidak ada, saudara. Jadi punya mentalitas hamba, orang yang terbuang, orang yang tidak punya mimpi, orang yang terbelenggu, apatis, pesimis. Itu bangsa Israel. Saudara, inilah kenapa sejarah ini dicatat sedemikian rupa. Karena Tuhan itu melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu benar-benar terpuruk. Benar-benar mempunyai mentalitas hati hamba. Bagaimana mungkin hamba bisa membuat satu terobosan baru? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa punya mimpi yang besar? Nggak bisa. Saya mencermati, saya tertarik dengan kata apatis. Bangsa Israel keluar dari pembuangan, masuk ke Yerusalem, mereka mempunyai perasaan hamba. Mereka mempunyai perasaan apatis. Apa sih apatis? Saya mencatat di sini, apatis itu tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh. Jadi tidak peduli dengan lingkungan, tidak acuh dengan keadaan diri sendiri, masa bodoh dengan masa depan. Wow, ini perasaan yang sangat-sangat, kalau saya cermati, waduh, orang ini tidak ada pengharapan. Lalu yang kedua, pesimis. Apa itu pesimis? Tidak punya pengharapan, khawatir, mudah putus asa, meragukan kemampuan, pandangan buruk tentang satu masa depan, gampang resah, menyalahkan diri sendiri, tidak percaya orang lain, kurangnya motivasi, merasa orang paling malang. Adakah hal-hal ini ada di dalam diri saudara dan saya? Kalau ada, bertobat pada malam hari ini. Kenapa? Satu Tawarik ini mencatat sejarah sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel melihat dan menyadari bahwa mereka punya nenek moyang yang hebat. Punya raja-raja yang gagah berani. Saudara, saudara dan saya ini termasuk orang-orang pilihan. Saudara dan saya ini termasuk orang-orang garis keturunan dari Abraham. DNA-nya itu juga ada dalam diri saudara dan saya. Ya, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus meragukan masa depan? Kenapa kita tidak bisa punya mimpi? Bukankah Tawarik mencatat sejarah raja-raja orang Israel yang gagah perkasa? Kenapa kita harus khawatir? Amin. Kita adalah orang-orang pilihan. Sekali lagi saya mau tandaskan sekali lagi. Kitab Tawarik ditulis supaya mereka sadar bangsa Israel ini bahwa mereka punya nenek moyang yang hebat dan gagah perkasa. Saudara pun adalah keturunan Abraham secara rohani.
berkat Abraham yang diberikan Tuhan juga akan diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa Israel mengalami pembuangan ke Babel? Karena mereka tidak setia. Apa yang dinyanyikan oleh Pak Titus tadi di lagu pertama? Taat dan setia. Karena apa? Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Ini pun berlaku kepada saudara dan saya. Saat saudara tidak setia kepada Tuhan, saudara akan mengalami pembuangan. Saudara akan mengalami putus asa. Saudara akan mengalami yang namanya apatis, pesimis menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Tidak ada campur tangan Tuhan. Tetapi waktu saudara tetap setia, meskipun saudara ada dalam problem masalah yang sangat besar sekalipun. Ingat, setia. Wow, dahsyat. Saudara adalah garis keturunan Abraham. Kita adalah garis keturunan Abraham. Kenapa enggak? Saudara, satu ayat yang saya akan bacakan di Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayat 16. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa, saudara? Saudara dipilih, dicangkokkan menjadi garis keturunan ilahi, garis keturunan Yesus. Jadi bukan saudara yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan dia. Yesus yang berkata-kata ini. Kenapa harus takut? Hadapi setiap persoalan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Takut boleh nggak? Khawatir boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Itu manusiawi sekali. Tapi kalau kekhawatiran itu membelenggu hidupmu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu yang tidak boleh. Saudara mengecilkan arti Tuhan yang dahsyat. Oh, kita punya sejarah yang luar biasa, men. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Lihat bangsa Israel sampai sekarang pun. Apa sih yang nggak bisa dibuat oleh bangsa Israel? Mulai dari pesawat terbang. Siapa penciptanya? Bangsa Israel. Orang Yahudi, men. Medis, kesehatan. Semuanya orang Yahudi. Bahkan motor pun, mobil itu orang Yahudi semua. Apa yang nggak bisa? Karena apa? Mereka adalah garis keturunan dari Abraham. Saudara dan saya adalah garis keturunan Abraham juga. Kenapa enggak? Berkat itu ada di dalam diri saudara dan saya. Kenapa enggak? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus menjadi orang pesimis? Kita harus menjadi orang yang apatis. Keluar dari kekhawatiran. Yuk, kita sama-sama mengimani setiap janji Tuhan. Yakin dan percaya, saudara akan mengalami terobosan baru. Hidup ini sulit. Memang hidup ini tidak gampang. Butuh perjuangan. Justru di saat-saat genting kritis, saudara butuh Tuhan. Saya pun butuh Tuhan. Saya pun mengalami di titik nol sangat terendah. Tetapi saya melibatkan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya doa kepada Tuhan. Saya memuji, menyembah. Saya nggak minta apa-apa. Apa yang terjadi? Saudara? Satu minggu ada mujizat. Satu bulan ada mujizat. No. Tetapi setiap hari Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Bahu yang kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Itu yang saya perlukan pada waktu itu. Saya nggak perlu berkat. Saya nggak perlu berkat turun dari langit. Nggak. Tapi satu hal yang saya butuhkan. Tuhan berikan bahu yang kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Mungkin saat ini saudara sedang dalam penderitaan. Ada dalam persoalan. Ada dalam tekanan. Semuanya akan tetap berjalan sesuai yang dimau oleh Tuhan. Artinya apa? Saudara kalau mengalami tekanan yang bertubi-tubi, artinya Tuhan masih melihat ada kemampuan di dalam diri saudara. Tuhan memberikan kekuatan.
Oleh sebab itu, setialah. Tetap datang kepada Tuhan, tetap bersikukuh untuk percaya kepada Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Wow, ini janji gak main-main, saudara. Saya merasakan bahwa janji Tuhan itu terus sampai kepada akhir zaman. Bukan 1, 2, 3 tahun, tapi selama-lamanya. Selama masih ada dunia, Tuhan menyertai saudara dan saya. Artinya apa? Saudara tidak perlu menghidupi kekhawatiran. Tetapi saudara keluar dari kekhawatiran saudara. Punya pengharapan yang luar biasa seperti Abraham. Punya pengharapan yang luar biasa. Dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam diri Abraham. Dan keturunan Abraham semuanya diberkati. Termasuk saudara dan saya. Jangan kecil hati. Jangan gampang putus asa. Yuk datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dengar janji Tuhan. Dengar apa yang diperintahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya. Saudara akan keluar dari setiap masalah yang ada. Saudara tidak diizinkan Tuhan untuk Tuhan melenyapkan setiap masalah. Enggak. Justru saudara harus menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya saudara semakin kuat. Otot rohani iman saudara semakin kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara mengimani setiap janji-janji Tuhan, yakin dan percaya, bahkan garis keturunan saudara sekalipun, semuanya akan dibuat kuat, perkasa, dan tentunya akan menorehkan satu sejarah yang dahsyat seperti bangsa Israel. Sampai saat ini, mereka tidak terkalahkan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagaimana saudara dan saya. Jangan takut menghadapi situasi dan kondisi. Yuk, bangun imanmu di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan saudara. Saudara akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Tidak akan putus asa, tetapi semakin hari punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya pun dulu jadi orang gampang putus asa. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan, wow, dahsyat. Meskipun belum terlihat, tetapi ada keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat untuk mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Bangsa Israel pun waktu terpuruk, waktu di pembuangan di Babel, dia kembali ke Yerusalem, dia membangun semuanya. Dan riwayat 1 Tawarik ini membuat mereka sadar bahwa aku punya garis keturunan nenek moyang, raja-raja yang dahsyat, gagah perkasa. Yuk, pada pagi hari ini tidak akan saya perpanjang. Biarlah firman ini menyulutkan api yang baru di dalam semangat saudara dan saya. Jangan pernah takut. Hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Kita yakin kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel untuk sharingnya pada pagi hari ini lewat 1 hingga 54. Pak Daniel mengisahkan atau menyampaikan bahwa kita ini adalah seperti orang-orang buangan, orang yang pesimis, yang tidak memiliki pengharapan. Tapi Bapak Ibu diingatkan bahwa kita adalah keturunan bangsa yang terpilih, memiliki raja-raja yang besar. Agar apa? Agar kita walaupun hidup dalam tekanan, impitan, atau apapun, sampai di titik nadir, sampai di titik terendah kita tetap memiliki pengharapan. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan akan membawa kita keluar dari pembuangan atau himpitan dan lain sebagainya, yang membangkitkan iman percaya kita untuk terus bertumbuh dan bertumbuh, sehingga kita didapati iman 1 juta
Tuhan datang kali kedua, dan kita memiliki iman yang terus berharap, bersandar kepada Dia yang memberi kuasa yang tidak terbatas, sehingga kita dapat menikmati janji-janji Tuhan, karya-karya Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti ditepati, walaupun kita belum melihat semuanya itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, karena apa yang Tuhan sudah firmankan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan membawa kita terus naik dari kemuliaan ke kemuliaan, membawa kita terus naik dari kepala Tuhan menjadi ekor, sehingga apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, semuanya itu pasti Tuhan genapi. Kita terus melekat bersandar pada Dia, karena Dialah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memberi pengharapan kepada kita di dalam apapun. Padanya katakan harus kita memberi kebangkitan, harus kita memiliki pengharapan untuk selalu mengandalkan Dia. Jangan pesimis, jangan putus pengharapan, terus gandol Gusti, agar kita semuanya merasakan janji-janji Tuhan, karena kita keturunan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Mari kita terus bangkitkan iman kita, bakar, sehingga kita mengalami anggur-anggur baru, mengalami mujizat-mujizat baru, mengalami terobosan-terobosan baru, mengalami pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Jangan putus pengharapan, tetapi terus bangkitkan pengharapan ini untuk selalu mengandalkan Dia. Itu yang bisa saya terima dari apa yang Pak Daniel sampaikan sharing pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita berdoa, dan minta tolong Bu Ivon untuk Dua Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta. Silakan Bu Ivon. Baik Pak, mari kita satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami sebagai anak-Mu yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami bersehati sepakat Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan yang kami cintai Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu selalu melimpah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan perkenanan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Jokowi dan wakil serta jajarannya dari atas sampai tinggi Tuhan Yesus. Biarlah Kau sertai Tuhan. Kau berikan kuasa untuk takut akan Engkau Tuhan Yesus, bekerja untuk rakyat Tuhan, bukan mementingkan kepentingan pribadi Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu selalu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga daerah-daerah yang terkena longsor atau bencana apapun Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata juga Tuhan buat daerah-daerah yang terkena musibah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk terpilihnya presiden yang baru Tuhan yang akan dilantik. Biarlah kinerjanya Tuhan selalu nyata Tuhan Yesus. Dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Tuhan, tetapi mementingkan kepentingan rakyat dan selalu takut akan Kau Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan puasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini selalu mencerminkan sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan doa ini yang kurang sempurna Tuhan. Biarlah kesempurnaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata kepada bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, suaranya Pak. Silakan Pak Ronald, akan bagi tugas. Ya Pak, makasih. Silakan ya.
Bentar ya Pak Erik ya. Erik, bentar ya. Masih ada yang itu yang nyantol. Oh ya udah. Oke. Gimana Pak Erik?
Pak Erik doakan lah, kita saling doakan ya. Ayo 3 menit yuk. Iya, saya dulu ya. Iya. Bapak kami jam surga, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan, bisa ada kesempatan saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya pasien yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Saya mau sepakat mendoakan ya Tuhan, saudara kami kasih Pak Ronald beserta Bu Venda dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memulihkan tubuh dari semua keluarga Pak Ronald ini Tuhan, terutama anak saya ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri berkuasa atas tubuh anak saya ini Tuhan. Yang Engkau pulihkan dengan sempurna tanpa takut apapun Tuhan, sehingga anak saya ini juga Tuhan dapat diberangkatkan ke Penang Tuhan, dan saya dapat kontrol kembali dalam semua alat medis apapun yang sudah disediakan Tuhan, itu biar bisa digunakan untuk memulihkan tubuh anak saya ini lebih baik lagi, sehingga suatu saat nanti Tuhan Pak Ronald dan Bu Venda dapat melihat mujizat dinyatakan di dalam tubuh anak saya ini Tuhan. Sungguh tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang berkuasa atas tubuh anak saya ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa oleh biru-biru-Mu segala penyakit telah ditanggung oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik untuk Pak Ronald dan seluruh bangsa besarnya Tuhan. Sehingga apapun yang dibutuhkan mereka pasti nanti saya tercukupi, akan lebih lagi berlimpah-limpah. Engkau senantiasa mengurapi nama-Mu Pak Ronald ini Tuhan, supaya dapat mengatur segala hal bagi kepala keluarga, juga untuk mengatur pekerjaannya sehari-hari Tuhan. Apapun yang kerjakannya senantiasa berhasil dan memuliakan nama-Mu senantiasa selalu Tuhan, terutama di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ya, semakin menyala-nyala dan berapi-api dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya bila kasih dari anak Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa meliputi atas kehidupan keluarga Pak Ronald dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erik. Waktunya 37 detik. Ya, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Bapak hamba serahkan Pak Erik bersama Bu Merda, bersama anak-anak ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja menyertai mengurapi mereka. Berkati Pak Erik dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaannya, menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dan juga Bu Merda, Tuhan berkati, Tuhan urapi menjadi istri yang setia, istri yang taat kepada Tuhan dan juga kepada suami. Tuhan jamah keluarga ini, proteksi, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya segala kuasa, segala rancangan yang bukan berasal daripada-Mu dapat akan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak dalam studi, apa yang dicita-citakan Tuhan Yesus yang kebuat berhasil. Kami serahkan keluarga Pak Erik ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sensus. Selamat pagi, Sensus. Pak Edi Sukamto. Salam, Pagi, Ibu, Pagi, Pak Erik. Tania, Pak Erik, Pak Bu Vivi, Vivi, Pak Eko, Pak Putut, Bu Venda, Pagi. Pak Rona, Pak Rona, Ya. Siswa, Penda, Sendro, Lukas, Bu Ana, Pak Rona. Ya, Bu Ana. Ya, beginilah Bu Ana. Oh, Venda. Iya, Cisa. Pak Ya. Ako, Andreas, Pak Sukamto. Iya, masih pakai masker. Ya, Bu Ana, belum berani buka. Sama soalnya. Edi Sukamto, gimana kabarnya, Pak? halo ya Pak Erik Sukamto, Ya, baik-baik. Pak. Luar biasa Pak.
Ya. Ayo Pak Lukas, Yadiel. Erik, Ayo. buka. Erik belum Ya. Ya. Maaf ya, Pak. kita ya terlebih dahulu Erik. sebelum kita akhiri fellowship sampai hari ini. Luar biasa Teguh. Be strong in the Lord. Be strong the Lord. Keep praying. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan semangat, iman percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dan kita dibakar dengan terus berharapan kepada Dia. Jadi saya minta tolong Siswang untuk doa penutup. Dari tadi kok Pak Eko kok bertopang dagu terus saya. Ada apa serangannya? Kau tahu Tuhan, setiap kami betapa merindukan akan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita langkah kaki kami pagi ini. Akan teguh, tetap memiliki keyakinan akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah dihidupkan, sudah dikuatkan, sudah diserahkan, sudah memiliki satu teman yang baru, hikmat yang baru dari-Mu, dari firman-Mu pagi ini, renungan di saat teduh Tuhan. Kami boleh beda dari sebelumnya Tuhan. Berikanlah setiap kami satu keberuntungan, keberkatan, curahkan berkat-Mu yang melimpah Tuhan, atas aktivitas yang dikerjakan setiap kami Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi boleh menjadikan kami semakin dewasa, boleh semakin berbuah-buah lagi di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Amin. Bapak. Terima kasih Siswa. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Berkati ya. See you semua, terberkati. See you tomorrow. Ketemu nanti. Ya. Semangat. Ya, Tuhan Yesus berkati. Daniel, Vivi, Tetap setia dalam Tuhan. Linda, Ya, mari Pak. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ronald, Ya, mari Pak Pak Eko, Eri. Tati, Ya, thank you, Pak. Tuhan Yesus berkati. Mari.